Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rizka Daniah di konten apresiasi prosa fiksi yang ke-6. Nah teman-teman, pada kali ini Rizka akan membahas mengenai angkatan Pujangga Baru. Nah setelah itu Rizka akan mengkaji unsur intrinsik salah satu karya Pujangga Baru yang terkenal pada saat itu. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya Rizka akan menjelaskan apa sih itu Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru ini merupakan sebuah gerakan sastra dan kebudayaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1930 sampai dengan 1942. Nah, angkatan ini merupakan kritik terhadap karya sastra lama yang dianggap kaku dan kuno serta pengaruh sastra barat yang semakin kuat di Indonesia pada masa itu. Pujangga Baru berhasil menghasilkan karya sastra yang lebih modern, berkualitas dan sesuai dengan kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu. Salah satu tokoh utama dalam gerakan Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Alis Syahbana. Nah, yang bisa juga dikenal dengan SD Alis Syahbana. Ia mengeluarkan majalah sastra bernama Pujangga Baru yang menjadi mediatuk dan menyebarluaskan ide-ide gerakan ini. Nah, di dalam majalah tersebut, Sultan Takdir Alis Syahbana mengemudi para penulis untuk menggunakan bahasa Indonesia yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, tetapi tetap elegan dan berwawasan luas. Dan para Pujangga Baru juga tekanan pentingnya karya sastra yang menggambarkan keadaan sosial di mana budaya masyarakat Indonesia, sehingga karya sastra yang dihasilkan pada masa ini cenderung lebih realistis dan membahas isu-isu yang terjadi di sekitar masyarakat. Meskipun demikian, gerakan Pujangga Baru hanya bertahan selama kurang dari 15 tahun. Namun pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia tentunya sangat besar. Nah, selanjutnya Rizka akan mengulas hasil kajian Rizka, yaitu unsur intrinsik salah satu karya pada angkatan Pujangga Baru, yaitu novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Syahbana. Yang pertama yaitu tema pada novel tersebut. Nah, tema dalam cerita novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Syahbana ini menuju kepada perjuangan sosok wanita Indonesia. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu adalah Tuti. Dia seorang wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Lalu yang kedua yaitu Maria, yaitu seorang wanita yang selalu ceria. Maria merupakan adik dari Tuti. Tokoh yang selanjutnya yaitu Yusuf, merupakan seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernis. Tokoh selanjutnya yaitu Supono, merupakan seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. Selanjutnya yaitu Wiriatmaja, merupakan ayah Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang, dan baik hati. Tokoh selanjutnya yaitu Partadiharja, merupakan seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis, dan merupakan adik ipar dari Wiriatmaja. Tokoh selanjutnya yaitu Saleh, seorang pemuda terbelajar yang begitu peduli akan lingkungan alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pencinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh merupakan adik dari Partadiharja. Tokoh selanjutnya yaitu Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Soleh. Dan tokoh terakhir yaitu Rukamah, merupakan seorang yang humoris dan baik hati. Rukamah merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Nah, selanjutnya yaitu latar atau setting pada tempatnya, yang dimana ada kediaman Wiriatmaja, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, rumah sakit di Kota Pacet, kediaman Partadiharja, gedung pemufakatan, dan yang terakhir ada gedung akuarium di Pasar Ikan. Lalu untuk alur atau plotnya, jadi cerita dalam novel ini menggunakan alur maju, yang dimana diawali dengan perkenalan, yaitu pertemuan Yusuf dengan Maria dan Tuti di gedung akuarium.
Kesan istimewa begitu dirasakan oleh Yusuf pada saat pertemuan itu terjadi. Kesan istimewa tersebut dirasakannya terhadap Maria, sehingga di hari-hari berikutnya Yusuf sangat ingin menjumpai Maria. Ternyata Yusuf menyadari bahwa perasaannya kepada Maria adalah perasaan suka. Bak gaib tersambut, ternyata Maria pun merasakan hal yang sama. Hubungan Yusuf dan Maria semakin dekat sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Lalu alur yang pada konfliknya, yang dimana konflik terjadi antara Tuti dan Maria yang disebabkan oleh kritikan tajam Tuti yang ditujukan kepada Maria. Kritikan Tuti berkenaan dengan cinta Maria terhadap Yusuf yang amat berlebihan sehingga dapat melemahkan diri Maria sendiri. Lalu bagian klimaksnya di mana konflik memuncak pada saat Maria terjangkit penyakit malaria dan TBC yang membuatnya menjadi semakin lemah hingga akhirnya Maria meninggal dunia. Lalu bagian anti klimaksnya di mana Maria berwasiat terhadap Tuti sebelum ia meninggal dunia berisikan bahwa Tuti dan Yusuf dapat segera menikah. Dan bagian penyelesaiannya yaitu akhirnya Tuti dan Yusuf menikah demi menuruti permintaan terakhir dari Maria. Dengan demikian Tuti tak lagi merasakan perasaan kesepian yang menghantuinya selama ini. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu amanat, di mana novel ini berisikan amanat di mana wanita meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermartabat. Lalu amanat selanjutnya, permasalahan hidup memang selalu ada dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Lalu unsur selanjutnya, sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditujukan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Unsur selanjutnya yaitu gaya bahasa. Dalam cerita novel layar terkembang, bahasa di sini ditulis dengan banyak sekali menggunakan majas personifikasi yang mengesankan benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Dalam gaya penulisan juga syarat akan kesan bahasa Melayu yang kental. Baik teman-teman, sekian video saya pada hari ini. Nantikan video saya yang selanjutnya. Dadah!